Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi saya sampaikan ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, dan juga bukan ahli hipnoterapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya, semangat. Nah, untuk topik kali ini adalah saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Simak sampai dengan selesai ya, barangkali ini pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga saja bermanfaat ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya, dari akunnya Harnani. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya, suka sedih banget, sama suka nangis nggak puguh. Karuan, saya kena asam lambung sudah 2 tahun 8 bulan, umur 56. Gimana ya Mas kasih solusinya? Soalnya suami saya juga bingung gimana ini. Nah ini ya untuk teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai kecemasan ya, selain sensasi-sensasi fisik ya, juga ada sensasi psikis ya. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi ketika sensasi fisiknya itu mungkin ya bagi kita itu sudah menurun lah ya, berkurang sensasinya, baik perut, di area dada, di area punggung, pinggang, tenggorokan, terus di mata, terus pusing keliengannya juga sudah berkurang, akan tetapi ya perasaan kita itu masih sensitif. Ada juga yang kecemasannya itu juga belum juga terkendali ya, artinya masih sering cemas, sering kepikiran ini, kepikiran itu ya. Yang paling sering adalah kepikiran sesuatu hal yang sifatnya negatif gitu ya. Kadang emosi kita itu nggak stabil ya, kadang kita merasakan eh, sedih yang tanpa ada sebab gitu ya. Tiba-tiba kita itu nangis sendiri, tiba-tiba itu kita itu merasa kayak nelongso ya, sedih. Jadi ya susah digambarkan ya teman-teman ya, mungkin untuk teman-teman yang pernah merasakan di fase seperti ini ya, saya pun dulu juga merasakan ya. Akan tetapi teman-teman tetap semangat ya, kondisi seperti ini ya, fase seperti ini tidak selamanya ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman itu sudah mulai membaik nih ya, di sensasi fisiknya ya sudah mulai membaik, terus kecemasan teman-teman itu juga sudah mulai terkendali ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman pun itu akan mulai menurun ya, menurun dengan sendirinya gitu ya. Jadi hari-harinya nanti ketika teman-teman itu sudah mulai beraktivitas ya, mulai bersosialisasi ya, walaupun dalam perjalanan menghadapi ini itu banyak sekali rintangannya ya, kadang naik, kadang turun, itu fasenya gitu ya. Tapi teman-teman itu sedikit demi sedikit itu akan kembali seperti dulu ya. Jadi kesedihan, terus apa namanya, pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, tiba-tiba nangis tanpa sebab itu juga akan berangsur pulih dengan sendirinya. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Karena kondisi kita itu masih merasakan banyak sensasi, jadi kita itu sering kepikiran setiap hari. Kita kepikiran was-was, aduh kok sakit ini kok nggak sembuh-sembuh ya, waduh nih kapan saya sembuhnya ya. Terus kadang kita itu tiba-tiba itu nangis ya, tiba-tiba itu sedih. Saya pun dulu mengalaminya walaupun saya itu laki-laki ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba itu saya itu merasa sedih. Saya merasa kayak, aduh kok saya ini kayak nggak ada gunanya ya bagi keluarga, bagi teman-teman atau bagi ya pokoknya tetangga dan sekitarnya gitu. Kok seperti saya itu merasa kayak nggak berguna gitu ya. Ya itu memang bawaan dari apa namanya, emosi kita ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung kan selain sensasi fisik, sensasi psikis juga terganggu ya teman-teman ya. Jadi mentalnya kita memang sedang turun ya, sedang drop. Jadinya ya segala sesuatu yang kita rasa itu ya tidak stabil emosinya. Kadang kita juga merasa, oh iya ini sudah baikan nih, kita udah enak nih. Tiba-tiba juga dalam hitungan mungkin setengah jam atau 1 jam tiba-tiba kita itu sedih ya, keinget sensasi, keinget aduh kok nggak sembuh-sembuh, kok begini sih ya, kok tadi sudah enak kok sekarang begini lagi ya, terus kita itu merasa sedih lagi, terus kepikiran lagi, dan itu setiap hari ya teman-teman ya, setiap hari itu merasakan seperti itu. Jadi mulai sekarang nih ya, kalau menurut saya ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, pokoknya teman-teman fokus saja kepada penyembuhan. Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, alihkan saja dengan kegiatan, dengan aktivitas. Nggak usah aktivitas yang berat-berat, aktivitas ringan saja, semampu kita, sebisa kita dulu.
ukur dengan kondisi fisik kita ya teman-teman. Sekarang kondisi fisik kita mungkin belum bisa maksimal untuk aktivitas ya, ya nggak apa-apa, sebisanya ya, walaupun masih terbatas ya. Nanti kalau kita sudah apa namanya aktivitas, sudah bersosialisasi ya, walaupun pada saat proses menghadapi itu ya, kita aktivitas, sosialisasi gitu ya, itu kita itu merasakan banyak tantangan ya, terus kadang naik, kadang turun gitu fasenya, tapi kita harus konsisten ya. Terus 3P-nya juga teman-teman ya, jangan lupa nih ya, yang penting juga 3P nih ya. Jadi untuk teman-teman ya, kadang kan masih memikirkan yang namanya, aduh ini saya sembuhnya kapan, kok sensasi ini sudah hilang, kok muncul lagi gitu ya. Teman-teman tetap konsistenkan untuk menjalankan 3P ya. Jadi dari pola makan tetap teman-teman itu jaga ya, hindari dulu nih makanan-makanan yang memicu asam lambung ya. Kalau mungkin teman-teman, oh apa namanya dapat info nih, oh nggak apa-apa nih makan ini aja, makan itu aja ya. Kalau menurut saya lihat kondisi kita masing-masing. Kalau kita sudah diperiksa memang kita itu ada gangguan di fisik ya, kita bantulah lambung kita, bantu pencernaan kita supaya tidak terlalu berat kinerjanya. Jadi kita bisa kondisikan makanan-makanan yang kita konsumsi gitu ya teman-teman ya. Terus kita juga harus jaga pola hidup ya, atau perbaiki pola hidup ya teman-teman. Dimulai dari kita harus istirahat yang teratur ya. Mas, bagaimana istirahat teratur? Saya aja kalau tidur aja susah sekali malam-malam. Nah, kan banyak pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman itu melatih diri teman-teman ya untuk apa namanya konsisten. Jadi ketika kita itu mau tidur, kita kan suka kepikiran nih, pikiran besok gimana nih, kok sensasi saya belum berkurang-berkurang gitu ya. Jadi itu kebawa kepikiran ya, belum lagi memikirkan yang masa depan kita. Alah pokoknya banyak sekali ya pikiran-pikiran negatif itu akhirnya menambah beban pikiran kita, dan saat mau tidur kita itu tidak rileks ya, akhirnya susah tidur. Kalaupun susah tidur malam-malam itu terbangun, akhirnya energi kita drop karena kurang tidur. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi teman-teman itu usahakan ya tidur itu teratur gitu ya. Walaupun belum bisa nih jam 9 malam belum bisa, usahakan sudah wayahnya jam 9 ya sudah kita apa namanya beranjak ke tempat tidur gitu ya teman-teman ya. Udah langsung ini aja masalah apa namanya HP gitu ya, itu offin aja dulu gitu ya. Jadi relaksasi, olah nafas ya, afirmasi ke diri kita bahwa ini memang gangguan asam lambung ya, pulihnya perlu proses ya secara bertahap, dan harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Itu selalu afirmasikan ke diri kita secara berkala gitu ya, setiap hari ya teman-teman ya, setiap kita mau tidur gitu ya. Pokoknya nanti teman-teman itu akan terbiasa dengan seperti itu, teman-teman itu akan mulai rileks, dan teman-teman itu bisa istirahat malam, atau teman-teman itu bisa tidur nanti teratur ya teman-teman ya. Terus teman-teman jangan lupa nih olahraga. Mas, saya gimana mau olahraga, saya aja udah badannya itu lemes, kalau buat jalan itu aja ngos-ngosan. Sama, saya dulu juga seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi kita bisa melatihnya dengan bertahap ya. Walaupun kita belum bisa keluar rumah jauh nih ya, usahakan keluar ke ruang tamu atau mungkin ke dapur ya. Mas, gimana saya mau jalan ke sana kemari, orang saya ke ruang tamu aja udah ngos-ngosan, ngap, napasnya pendek. Iya, saya tahu juga ya teman-teman, saya dulu juga mengalami seperti itu. Keluar dari kamar, dari zona nyaman, itu saya itu merasa sudah langsung napas itu langsung sesek ya. Terus jalan itu ngos-ngosan, walaupun hanya sekedar jalan berapa meter ya, 10 meter ke ruang tamu gitu ya, bolak-balik itu juga sudah ngos-ngosan ya. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu, akhirnya teman-teman itu tidak melakukan olahraga ya. Itu harus dilatih ya teman-teman. Pokoknya ketika teman-teman mulai berlatih, terus teman-teman merasakan kok kayak ini kok lemes nih, apa namanya, napas jadi ingat, napas jadi pendek nggak apa-apa, itu memang sensasinya seperti itu karena kecemasan kita itu masih tinggi, tapi harus dilatih terus. Nanti bertahap ya, keluar rumah, walaupun hanya di teras, duduk-duduk, tapi kita ada pandangan yang apa namanya, lebih fresh gitu ya. Jadi kalau kita merasa nyaman di dalam kamar terus, kita itu ya nyaman di situ saja ya. Ketika keluar rumah kita itu gelisah gitu, kita itu cemasnya itu bertambah. Nah, teman-teman itu mulai latih tuh keluar rumah, lihat pemandangan depan rumah gitu ya, lihat lalu lalang orang. Mungkin teman-teman akan merasakan pusing, akan merasakan keliengan, terus teman-teman itu takut, terus teman-teman itu cemas. Memang prosesnya seperti itu, jangan kaget ya teman-teman. Memang kadang saya pun dulu juga
sering sekali merasakan seperti itu ketika mulai belajar. Tapi ini harus dilatih ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman itu cepat membaiknya ya. Terus jangan lupa lagi nih ya pola pikir ya, atau perbaiki pola pikir kita. Kita selalu berpikirnya yang positif-positif saja ya teman-teman. Kadang kita itu berpikir bahwa ketika kita itu sedang mulai enak gitu ya, kita itu mendengar sesuatu kabar yang kurang enak. Contoh misalkan kabar duka atau kabar orang meninggal karena sakit ini, sakit itu gitu. Kita itu ke-trigger ya teman-teman ya, atau terpicu dengan kabar seperti itu. Ya menurut saya itu sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi itu bisa dilatih kok ya teman-teman ya. Dari mana kita melatihnya? Pertama kita jalani pola makan dan pola hidup itu ya. Kalau kita itu sudah bisa menjalankan itu atau memperbaiki itu, sensasi mulai berkurang. Ketika kita itu mendengar kabar-kabar seperti itu, nanti lama-lama akan terbiasa ya teman-teman. Karena kita juga melatih nih, karena sensasi fisik kita sudah mulai kurang, dengar kabar-kabar seperti itu juga kita sudah mulai terbiasa ya. Beda dengan kita itu sensasi fisiknya masih banyak ya, dengan kita tidak menerapkan atau memperbaiki pola makan dan pola hidup itu ya, sensasinya masih banyak. Dengar kabar orang sakit asam lambung bisa kayak gini, terus orang itu meninggal karena penyakit ini. Nah, kita itu langsung gelisah, kita itu langsung panik. Terus ada orang meninggal mendadak, gejalanya seperti ini, seperti itu, kita langsung ke-trigger lagi gitu ya teman-teman, terpicu lagi gitu ya. Karena apa? Karena kita masih merasakan banyaknya sensasi. Makanya teman-teman itu dimulai dari pola makan perbaiki ya secara konsisten, terus pola hidup perbaiki secara konsisten juga. Lalu kita bisa belajar ya, atau kita itu mulai merambah ke pola pikir ya. Jadi kita usahakan ya berpikir yang positif saja ya. Untuk gangguan asam lambung ini memang banyak sensasinya, bukan di fisik maupun di psikis. Dan gangguan asam lambung yang sudah disertai kecemasan ini memang pulihnya itu berproses, butuh waktu yang tidak sebentar ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, tetap sabar dalam menghadapi gangguan ini. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, dan saya yakin itu, dan selalu saya doakan untuk kesembuhan teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, nanti disambung lagi dengan topik yang lain ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.